Nah, selanjutnya dari pondasi ini maka didirikanlah 53 pilar itu. 53 pilar itu antara lain ya, ada yang disebut dengan karakter al-ihsan, yaitu berbuat yang terbaik. Ada juga al-ulfah, yaitu karakter untuk cenderung bersatu. Kemudian ada al-amanah, karakter yang menuntut seseorang untuk selalu bertanggung jawab. Ada juga al-anah, karakter yang mendorong manusia untuk tidak tergesa-gesa. Ada juga yang disebut dengan karakter al-ithar, yaitu mendahulukan orang lain. Al-birru, kebajikan. Al-basasah, wajahnya yang selalu berseri-seri, murah senyum. At-tadkhiyah, sifat seseorang yang mudah berkorban. Dan masih banyak lagi karakter yang lain yang insya Allah ta'ala di kesempatan yang lain kita bahas satu-satu tentang definisi sampai kepada contoh-contohnya dan teladannya, yang semua itu kita tumbuhkan pada anak-anak kita. Nah, terus kemudian secara garis besar ya, karakter-karakter tadi itu yang 53 itu dibagi menjadi dua, yaitu karakter itu diberikan kepada semua hamba, kepada semua manusia, yang itu disebut dengan karakter iman. Kemudian di antara karakter-karakter tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hamba tertentu beberapa karakter tersebut dengan penguatan yang lebih melebihi dari orang lain, sehingga menjadikan orang tersebut itu menjadi unik, berbeda dengan yang lain. Itu yang disebut dengan karakter bakat. Jadi bisa kita katakan bahwa karakter bakat itu sejatinya adalah akhlak yang Allah berikan kepada hamba tertentu dengan kadar yang melebihi dari yang lain. Nah, ini tentang karakter nabawiyah. Nah, sedangkan pada diri Rasulullah SAW semua karakter ini unggul, kadarnya melebihi dari semua manusia. Seandainya ada seorang manusia diberi satu karakter di sini yang kuat, sebagai contoh seperti sahabat Utsman bin Affan, Allah Subhanahu wa taala memberikan karakter khusus kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini, yaitu berupa karakter al-haya, yaitu malu. Ini berarti bahwa Rasulullah pasti memiliki sifat itu dan lebih daripada sahabat Utsman bin Affan. Contoh yang lain, sahabat Umar bin Khattab diberi sifat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karakter yang khusus, yaitu as-saja'ah, sifat beliau yang tegas, yang berani. Ini pasti sifat ini dimiliki oleh Rasulullah SAW dan lebih kadarnya dibandingkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Contoh yang lain juga kepada sahabat Abu Bakar yang dikaruniai si adil. Kemudian diberikan kepada sahabat Asad Abdul Qais, yaitu sifat al-khilmu dan anah, yaitu santun dan sifat tidak tergesa-gesa. Semua sifat-sifat yang khusus dimiliki sahabat tadi ternyata ada pada diri Rasulullah SAW dengan kadar yang lebih. Nah, maka semua bakat yang dimiliki oleh semua manusia kita ini, kita bisa mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjuha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Dan sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap wajah Allah, pahala dari Allah, dan orang-orang yang mengharap hari akhir. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjuha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Maka terkait dengan semua pendidikan ini bermuara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua pilar ini ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan usaha semampu kita dari pilar-pilar yang ada ini, yang telah dikumpulkan oleh para ulama
baik ulama-ulama terdahulu, para salaf, maupun ulama-ulama zaman ini. Dulu juga telah dikumpulkan oleh, sebagai contoh adalah Imam Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, ulama-ulama yang lain. Kemudian ulama sekarang pun seperti Syekh Utsaimin dan syekh-syekh yang lain pun juga mulai mengumpulkan akhlak-akhlak mulia Rasulullah SAW ini. Dan sebagai usaha kita saat ini, kita merujuk kepada para ulama yang kompeten di bidang ini, maka terkumpullah bukan ini, pilar-pilar ini. Kita kembali ke kaidah pendidikan karakter nabawiyah, bahwa pendidikan karakter nabawiyah ini yaitu menumbuhkan karakter iman, yaitu pilar-pilar ini yang ditumbuhkan pada semua manusia dengan kadar yang sama. Kemudian menumbuhkan karakter bakat, yang mana pilar-pilar karakter ini diberikan pada orang-orang tertentu dengan kadar yang lebih. Ditumbuhkan dengan karakter belajar, dan penumbuhannya disesuaikan dengan karakter perkembangan anak. Inilah sebenarnya metode dari inti metode dari pendidikan karakter nabawiyah ini, yang harapannya nanti dengan tumbuhnya ini pada diri anak-anak kita, yaitu tumbuhnya karakter iman, semuanya muncul pada diri anak secara ma'ruf sesuai yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bakatnya yang khusus itu tumbuhkan lagi sehingga bermanfaat bagi orang lain. Maka dengan pendidikan karakter nabawiyah ini harapannya adalah terbentuk menjadi generasi yang berakhlak mulia dan generasi yang bermanfaat bagi umat ini karena tumbuhnya karakter atau pilar-pilar karakter ini.